sudah saya kasih istilah. Kalau kita nemu duit 100 ribu, ketemu di pinggir jalan, wis kira-kira di wok-wok itu apa jadinya? Di wok-wok itu dirocek-rocek gitu ya. Kita dapat pinggir jalan, kira-kira kalau nemu dijumpa apa? Duit mau ketemu adik pasti cuma dong diambil uang. Jangan di pinggir jalan, di tong sampah itu saja. Kalau uang itu 100 ribu, ya diambil lah. Mana? Padahal itu kan kertas. Kenapa? Uang 100 ribu itu kira-kira tempatnya enggak enak, tapi kita bisa mengambil. Kita ikhlas karena mengambil uang itu. Karena kertas itu ada nilai di situ. Nilainya 100 ribu. Nah nih. Lah begitu juga kita manusia. Kalau kita mau seperti uang yang jumlahnya 100 itu tadi, maka minimal kita punya 3 kategori. Di diri kita manusia ini, kalau kita mau dihargai, kalau orang itu mau punya harga dirinya, kadang-kadang harga diri biroto. Intinya kita bisa orang rebutan dengan kita punya nilai minimal 3. Yang pertama, punya ilmu. Orang itu kalau punya ilmu, dimanapun bumi dipijak lalu dijunjung, dia pasti manfaat bagi lainnya. Khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia itu yang bermanfaat. Yang bermanfaat itu kategorinya orang yang punya ilmu. Sudahlah, dimanapun di tempat kita, yang pertama berilmu. Yang kedua, dia punya skill. Skill itu apa loh? Keahlian. Oh begitu. Punya ilmu, punya keahlian, punya skill. Di opo wae dilakoni ya iso. Ya kan? Yang ketiga, kalau kita mau berharga, diri kita yang mau diharga. Yang ketiga, punya akhlakul karimah. Duit akhlak, ilmu, skill, duit tata krama, akhlak. Kalau 3 ini kita miliki, dimanapun kita berada, pastilah kita dibutuhkan orang. Ini harga Pak. Harga sama dengan uang 100 ribu tadi. Nah jadi doa kita, semoga kita jadi orang yang barokah, ziyadatul khair, tambah kebaikan. Semakin usia senja, semakin punya anak, untungnya tambah, ibadahnya pun tambah. Itu berarti usia kita penuh dengan keberkahan. Bapak Ibu yang saya muliakan, kita bahas kitab Mabahithul Fiqh. Untuk taharah sudah. Masih ingat taharah itu? Arti taharah fi'lu ma la tasihhul shalat illa bih. Jadi sesuatu yang kita lakukan yang kalau kita tidak melakukan itu maka sholat kita tidak sah. Itu namanya taharah. Fi'lu ma la tasihhu, tidak akan sah apa sholat illa bih, kecuali melakukan itu. Itu namanya taharah. Nah taharah itu kita ulangi sedikit, ulangi pelajaran kita yang awal. Taharah itu namanya adalah bersih. Taharah itu adalah suci. Suci dari apa? Suci dari hadas dan suci dari najis. Taharatun minal hadathi wa taharatun minal khabathi. Bersih kalau kita mau sholat, bersih dari hadas, bersih dari najis. Itu sudah jelas. Kemudian
hadas niku artinya sesuatu yang ada pada kita, kalau kita tidak dihilangkan maka itu tidak sahlah sholat kita. Nah, untuk menghilangkan hadas itu, hadas terbagi dua, ada hadas kecil, ada hadas besar. Hadas kecil dihilangkan dengan wudhu atau dengan tayamum. Kemudian kalau hadas besar dihilangkan dengan air atau dengan tayamum dengan disertai dengan niat menghilangkan hadas besar. Nah, kedua hadas ini kalau kita mau sholat dihilangkan. Oke, sekarang alat untuk bersuci itu yang pertama bisa dengan air, alat untuk bersuci. Yang kedua bisa digunakan dengan debu. Yang ketiga bisa menggunakan batu. Ya. Nah, untuk bersuci namanya berwudu itu pastilah menggunakan air. Air terbagi menjadi tiga. Ada yang banyu atau air yang bisa makan, air yang mutahhir, tahhir mutahhir, kemudian air yang ghair mutahhir. Yang pertama air yang suci dan menyucikan. Air itu bisa digunakan berwudu, bisa digunakan untuk dikonsumsi, tahhir mutahhir. Kemudian yang kedua, tahhir ghair mutahhir. Air itu bisa untuk diminum, bisa untuk dikonsumsi, tapi tidak dibolehkan untuk bersuci. Ini yang kedua. Yang ketiga, air yang bukan najis, air yang terkena najis, ukuran air itu yang kurang dari 2 bulan kemasukan najis, maka air itu tergolong air yang bukan najis. Jika kita berwudu pakai air itu, maka wudu kita tidak sah. Itu macam-macam air. Nah, yang kedua, bersuci bisa dengan debu. Mungkin jenengan yang bapak-bapak yang sudah pernah umroh, yang sudah pernah haji, itu sholat di pesawat itu. Ketika kita terbang dari sini jam 10, belum zuhur dong. Atau dalam perjalanan kita sholat, ini waktu sholat maghrib pesawat, kita umroh. Lalu terus yang kita lakukan untuk sholat itu pada sholat harus dalam keadaan suci. Kalau kita di pesawat menggunakan air itu tidak mungkin, ya toh? Kalau kayak bangkai pesawat itu, bangkai terbatas, mandi di pesawat tidak boleh. Lah kemudian solusinya kita harus tayamum. Nah, kalau tayamum persoalannya di pesawat itu ada 20 orang. Pesawat saya kira kalau mau saya beling-beling ya, kemana sih orang ini itu beling-beling jaga ya, ya. Jadi kesimpulannya ya nggak orang debu, padahal tayamum itu pakai debu. Nah, psikologisnya ada apa? Apa tadi? Maka solusinya kalau kita dalam keadaan seperti itu, maka sholat kita namanya sholat lihurmatil waktu, sholat menghormat waktu. Lalu terus dia wudhunya, terus dia tayamum ya, gak usah wudhu, gak usah tayamum. Ketika aba-aba kode dari teman-teman atau ketua kloter
kita sudah masuk waktu maghrib, monggo sholat maghrib. Ya wis, di tempat kita duduk itulah kita sholat. Sholat. Lah, kita kan nggak wudu, berarti dalam keadaan najis sih, nggak suci, nggak apa-apa. Sholat di situ. Nanti ketika kita sudah sampai di tempat yang aman, baru nanti kita mewakili sholat kita yang salat malam. Namanya sholat dihormati waktu. Kalau tayamum, debu. Dan tayamum itu harus debu yang suci. Makanya mbah saya ketika dulu kan sumur gak kayak sumur bor saiki. Jadi diameter berapa itu gali apa tangan gali kira-kira berapa meter dari atas dari permukaan itu oleh mbah bagian itu ngambil tanah yang di bawah itu dibuat kayak botol ya sampai sahabi ngambil botol ya dibuat kayak botol itu kemudian dikeringkan. Ketika ada orang kampung itu yang membutuhkan untuk tayamum karena udur gak boleh anggota tangan itu kena air, maka dia diharuskan untuk tayamum. Maka yang tanah yang diambil dari bawah laut yang dibuat kayak botol itu dikerok. Jadi dikerok setelah itu baru nanti ditiup. Nah, hasilnya itu debu bang. Hasil yang dari botol kering jadi debu. Disitulah tayamum. Itu debu yang suci. Kalau kita debu-debu yang kita pikir jangan itu meragukan. Jadi alat untuk bersuci yang kedua adalah debu yang suci. Jadi alat yang pertama air, yang paling abdul yang air. Abdul yang air. Kemudian ada lagi alat untuk bersuci itu batu. Iya batu. Batu ini khusus untuk bapak-bapak. Umpama pipis. Pipis itu ini contohnya. Ibu-ibu lihat apa enggak ya? Ya kan? Ya ibu kita udah apa kita? Saya ini khusus ini. Nah bapak-bapak namanya pipis. Sudah selesai? Nah ini batu. Batu ini yang kering, kemudian kira-kira resik batu ditempelkan kepala, pindah. Kemudian untuk tempelan yang kedua, pindah bukan tempelan yang pertama kali di sini terus, pindah dari sini yang pertama di sini, yang kedua sini, yang ketiga. Kalau itu adanya, maka kita ketika bawa buang air kecil itu sudah termasuk suci. Batu, soal batu itu resep, tapi jangan batu yang panas. Ya batu sini asli air, terus yang dari matahari itu langsung tempel ya. Hilang. Jadi batu bisa untuk bersuci khusus bagi bapak-bapak, ibu-ibu nggak bisa. Jadi tempatnya itu harus walaupun satu batu, tapi tempatnya berlainan. Satu di sini, dua di sini, tiga di sini. Selesai. Terulang lagi tambah lagi 4 kali. Pokoknya jangan tempat yang pernah soalnya najis nanti. Nah ini untuk bersuci air yang lebih afdal daripada debu dan batu. Nah air itu ya macam-macam tadi, ada air yang suci dan menyucikan tadi. Lah untuk berwudu bang, contoh teman-teman tawaf.
syaratnya harus suci. Tawaf. Kemudian kalau kita tawaf sudah 2 kali putaran, pas mau putaran ketiga kita kentut, umpamanya, aduh batal. Akhirnya kita minggir. Kalau kita mau ke tempat wudhu jauh keluar, mesti ketinggalan teman-teman. Akhirnya kita minggir, kita ngambil air zam-zam sampai ini, sak botol wudhu sak botol ini bisa. Satu botol ini bisa digunakan. Nah, jadi kalau teman-teman yang tawaf, dia nggak usah langsung ke WC 3, WC 9 itu katuan. Yang ngambil air zam-zam, duduk di tempat yang nyaman, langsung duduk di situ dengan air zam-zam yang sudah kita bawa di dalam tas. Kemudian kalau kita susul tadi putaran yang kedua, berarti putaran ketiga ini langsung teruskan 3, 4, 5. Nah, jadi baju ini termasuk tohir mutohir, kecuali baju ini sudah berubah, sudah dicampur teh, sudah dicampur sirup. Lah ini sudah tohir, ghairul mutohir, suci, bisa diminum tapi tidak bisa untuk digunakan berwudu. Kemudian ada lagi air yang tidak boleh digunakan wudu, itu namanya air yang mustakmal, air yang bekas kita berwudu. Nah ini makanya orang-orang desa, orang-orang kampung, kita ini orang kampung semua, biasanya itu ada kendi, ya toh, enak itu. Atau yang lebih pas itu memang keran, Pak, keran. Kalau kita ngambil pakai cibuk ini, cebok, kita berwudu, itu kalau kita nggak hati-hati, sisa dari tangan kita ini masuk lagi ke tempat itu, tempat apa? Apa sih mau? Gayung. Air sudah masuk tangan, kita ngambil lagi. Air dari tangan kita, sisa wudhu ini masuk ke situ. Kita bilang tangan sebelah kiri, berarti air yang untuk masuk, air yang masuk ke tangan sebelah kiri tadi, airnya sudah tergolong air yang mustakmal, air yang sisa untuk berwudu. Tidak boleh. Atau kita muka, kalau kita di keran itu harus ini keran ya.